Apa makna yang terkandung dari harus berhenti di Taibah setelah Isra Mi'raj? Untuk perubahan menjadi lebih baik dakwahnya Islam, Rasulullah harus hijrah dari kota Mekah menuju. Semua yang terjadi di dalam peristiwa Isra Mi'raj itu fakta. Lalu kenapa harus ketemu dengan Nabi Musa yang ada di Bukit Tur Sina? Agar Nabi Muhammad tahu sejarah. Ini loh mbahmu, ini loh nenek moyangmu. Tanpa mereka yang muda-muda yang jadi panitia tidak akan bisa. Maka kalau kepingin sukses, ayo kembali flashback ke belakang. Cari tahu siapa pendirinya, dulu seperti apa ceritanya, agar kita tidak salah jalan, Pak. Cari sesepuh-sesepuhnya, dicari tetua-tetuanya. Oh, ternyata ini berdiri tahun sekian, mereka berjuang cari dana, cari sumbangan. Giliran kita jadi pengurus, kita nggak mampu ngurusi, malu sama sesepuh-sesepuhnya, gitu maksudnya gitu. Jadi kalau kita nggak flashback ke belakang, nggak ngerti, Pak. Kadang kita ini lupa diri. Wah, mentang-mentang sudah alumni Yaman, Pak. Wah, alumni Mesir, Pak. Ngimami sholat karena hafal 30 juz. Ini bacaannya panjang-panjang. Menurut sejarah masyarakat setempat, sholatnya itu nggak terlalu panjang dan singkat-singkat aja. Ini dipanjang-panjang. Allahu Akbar. Ini ada pantulannya. Hebat pokoknya. Masya Allah, panjang betul. Habis itu makmum mikir, Pak, kira-kira ini ayat opo yang dibaca. Bayangannya inna a'toina, bayangannya inna. Ternyata yang dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Inna, itu sebenarnya wah paling banter inna anzalna ini. Inna fatahna laka fatham mubina. Spes makmum. Tak kira inna anzalna, ternyata inna fatahna laka fatham. Panjang ini surat Al-Fatihah, itu panjang betul, Pak. Cerita hijrah, cerita panjang sekali. Nah, hadirin wal hadirat kaum muslimin rahimahullah. Pentingnya Nabi Muhammad dipertemukan dengan tempat bersejarah Bukit Tur Sina. Bagaimana Nabi Musa kepingin ketemu Allah. Nabi Musa kan pernah kepingin ketemu Allah, Pak. Rabbi arini anzur ilaik. Tuhan, aku kepingin melihat wajahmu kayak apa. Itu Nabi Musa, Pak. Kata Allah, qala lan tarani. Nabi Musa, sampeyan nggak bakal bisa melihat aku, kata Allah. Tapi kalau kamu memaksa untuk bisa bertemu dengan aku, lihatlah gunung itu. Kalau gunung itu tetap pada tempatnya, tidak bergeser sedikit pun, maka kamu akan bertemu dengan aku, kata Allah. Ternyata, falamma tajalla rabbuhu, ketika Allah tajalli, Allah menampakkan zatnya, gunung itu hancur. Gunung itu ja'alahu dakka. Dihancurkan oleh Allah gunung itu. Gunungnya kan tadi suruh melihat. Kalau gunungnya tidak berubah, berarti kamu bisa melihat aku. Tapi begitu Allah tajalli, gunung hancur. Berarti berubah gunungnya. Benar-benar gak bisa melihat Allah. Nabi Musa kan protesan, Pak. Protes terus. Aku pengen melihat engkau ya. Nggak bisa Nabi Musa. Oh, kalau kamu memaksa, kamu lihat gunung. Kalau gunung tepat pada tempatnya tidak berubah, kamu akan Fakhar Musa so'iko. Saat itu Nabi Musa sujud di hadapan Allah, mohon ampun atas kesalahan dan kelancangan Nabi Musa. Nabi Muhammad tahu sejarah. Lanjut lagi, ketemu dengan tempat namanya Baitul Lahmin, disingkat menjadi Bethlehem. Berarti ini cerita tentang Nabi Isa yang lahir di Baitul Lahmin. Itu loh, Pak, tempat apa sih? Rumah pemotongan hewan, singkatannya RPH. Ya, Bethlehem itu RPH, gitu. Nabi Isa itu lahirnya di sana, di daerah Bethlehem. Dan kelahirannya itu penuh dengan misteri, penuh dengan fitnah dan lain sebagainya. Istrinya yang ibunya yang bernama Siti Maryam. Oh, ini juga mengandung, nggak ada bapaknya kok bisa mengandung. Lalu fitnah menyebar. Ini pasti dizinai oleh malaikat. Jangan-jangan ini anaknya Allah ini. Oh, nggak ada bapaknya, nggak ada suaminya. Namanya perempuan diomongin kayak gitu kan sakit hati kan. Tapi Allah teguhkan, wahai Maryam, jangan ngomong sepatah kata pun.
3 hari jangan buka mulut, cukup kamu pakai isyarat. Itu cara Allah, Pak. Kalau kita pakai caranya manusia, gagal, Pak. Mulut-mulut ya, dijaga loh ya. Ini ada bapaknya ini, cuman nggak tahu, nggak aku posting bapaknya. Nggak kayak bapakmu itu posting misalkan. Perempuan kok diomeli dibales, Pak. Pak Haji Midun, jenengan bisa hebat, saya bisa ceramah. Kalau sama perempuan bini, Pak, aduh Pak, Pak, nggak berani. Terus jangan pernah lawan istri, terus nggak kuat. Nabi Isa, ibunya itu Siti Maryam, disuruh diam 3 hari, berkata jangan, kode isyarat boleh. Jadi untuk membantah fitnahan itu jangan dibalas. Jenengan ada chattingan, balas-balasan di medsos, itu runyam jadinya. Tapi kalau jenengan diam, justru jenenganlah pemenangnya. Itu yang terjadi. Ketika fitnah merajalela, diam adalah kuncinya. Diam adalah difitnah orang, ya wis bene ra apa-apa. Sampean itu elek yo gak apa-apa. Sampean itu pelit yo ya ra apa-apa. Semakin dihina orang, semakin berkurang dosa kita. Betul? Cuman hati itu dirodok rasanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, hadirin wal hadirat rahimakumullah, singkat cerita. Pak Haji itu sudah melihat jam terus dari tadi gelisah ya. Yes. Hadirin rahimakumullah. Nanti kalau 10:30 terus kartu merah masuk beri saya, Pak. Yes. Singkat cerita, Nabi Isa lahir. Semakin fitnahnya semakin kencang. Wah, ini hasil perzinahan anak Tuhan, anak Allah ini. Anaknya malaikat. Lalu suruh isyarat, kamu tunjuk saja anakmu, nggak usah mengucapkan kata apapun, karena perempuan itu banyak banyak ngomelnya, di pasar ngomel, pengajian ngomel, ustadznya belum datang ngomel, di mana-mana pokoknya ngomel. Wes, singkat cerita, menunjuk ke arah Nabi Isa yang ada di dalam Mahdi atau buaya, dibuai oleh ibunya. Kamu nih, wah ini anaknya Allah, ini anaknya malaikat. Apa kata Nabi Isa? Bayi yang bisa berbicara, dan itu ditemui Nabi Muhammad dalam perjalanan sholat. Ini kalau tak ceritakan itu sampai 3:30 itu nanti Pak ya. Wes, anaknya kemudian Nabi Isa mengatakan, qala inni abdullah. Ini bantahan. Saya bukan anak Allah, aku ini hambanya Allah. Bantahannya jelas. Ana Abdullah. Ataniyal kitab. Allah kasih aku kitab namanya Injil, dibantah oleh seorang bayi, Pak. Bayang, itu ditemui Rasulullah dalam perjalanan Isra. Makanya jenengan itu kalau mau bantah-bantahan pakai fakta, ojo pakai ngomel lah, itu ramari-mari. Singkat cerita, Nabi Muhammad diawali dari Masjidil Haram menuju dengan Masjidil Aqsa. Artinya kesuksesan itu dimulai from most to most, dari masjid ke. Kenapa Allah ajak Nabi Muhammad ke Masjidil Haram? Ini tempat yang paling mulia di muka bumi. Ada Baitullah di sana. Maka diperkenalkan. Nanti muncul syariat-syariat yang lain. Lanjut ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ada di kota Palestina, betul ya? Palestina. Kenapa harus di sana? Ini bantahan Allah kepada Abu Lahab, Abu Jahal yang mengatakan Nabi Muhammad tidak punya jalur keturunan kenabian. Nggak ada mbah-mbahnya yang jadi Rasul, tidak ada. Coba lihat Nabi Harun punya dekat dengan Nabi Musa, keponakan, ya, saling tukar pikiran. Ada Nabi Dawud punya anak namanya Nabi Sulaiman. Ini tidak ada jalurnya kok mau ngaku-ngaku jadi seorang. Nah, kalau mau ngaku Nabi harus ada keturunan dari Palestina. Harus ada keturunan dari Palestina. Karena mbah-mbahnya Nabi Muhammad itu datangnya dari Palestina. Wes, sampai ke Masjidil Aqsa, di sana Palestina. Di sana, di tanah Palestina, tanah Arab, Palestina itu Arab, Pak. Di Palestina itu lahir Nabi Ibrahim, punya anak namanya Ishak, punya anak namanya Ismail. Ishak dan Ismail itu saudara tapi beda mbuh. Istrinya ada Siti Sarah dan Siti Hajar. Siti Hajar itu mbok nomnya, Siti Sarah itu mbok kuenya. Istri pertama itu Siti Sarah, yang kedua adalah Siti Hajar. Kemudian punya anak namanya Nabi Ismail pernah disembelih betul sama bapaknya dalam cerita Al-Quran. Wa fadainahu bidzibhin 'adzim. Mau disembelih nggak jadi karena ketulusan keikhlasannya, diganti dengan domba.
Nabi Muhammad punya bapak, bapaknya juga pernah disembelih. Makanya Nabi Muhammad Ibnu Dzabihain, Muhammad adalah anak dari dua orang yang disembelih. Satu, datuknya yang bernama Ismail alaihi salam, yang kedua adalah Sayyid Abdullah bin Abdul Muthalib. Itu pernah mau disembelih karena terjadi paceklik, air Zam-Zam itu macet, teruruk, nggak keluar. Abdul Muthalib kemudian baca mantra-mantra, akhirnya ada yang usul, wah gini aja, kalau nanti air ini keluar, air Zam-Zam sumbernya keluar, harus ada yang dikorbankan. Tradisi Arab itu gitu Pak, jadi dulu itu dikorbankan. Nah karena mak-mak protes, jangan, Sayyid Abdul itu gantengnya luar biasa, gantengnya, idola lah. Umpama sekarang itu ya kayak Mayor Teddy lah, Mayor Teddy yang lagi viral itu loh ya, gantengnya luar biasa Mayor Teddy, gak tentara, orang tersipu-sipu ya. Yang baru itu ada seorang relawan yang jatuh pingsan terus dibopong sama Mayor Teddy. Luar biasa. Itu ibu-ibu sudah ya Allah gitu. Pengen selfie bareng gitu. Wes, adik, ini gak mari-mari nih Pak Haji Midun ini bingung. Wes, singkat cerita, Nabi Muhammad itu punya jalur Sayyid Adnan. Sayyid Adnan. Wa adnanu bila raibin inda dawin nasabiyah. Adnan menurut sejarah para pakar ahli nasab ila dzabihi Ismaila nisbatuhu wa muntamah. Itu ada di dalam berjanji. Ibu-ibu simtuduran apa berjanji? Selawatanmu itu loh, yuk simtuduran. Di simtuduran tidak ada, tapi yang ada di Maulid berjanji. Itu diterangkan Pak, bahwa Nabi Muhammad itu Sayyid Adnan, yang terakhir itu Sayyid Adnan, itu punya jalur nasab ketemu dengan Nabiullah Ismail alaihi salam. Ini menjadi bantahan bahwa Nabi Muhammad bukan anak tukang gembala kambing, tapi anak dari keturunan para nabi-nabi Allah terdahulu. Keturunan Nabi Ismail berarti keturunan Nabiullah Ibrahim Khalilullah alaihi sudah terbantahkan semua dalam perjalanan Isra. Jadi nanti kalau ada orang yang meragukan Pak Haji Midun, terbantahkan dengan sendirinya. Langgar ini akan ramai, langgar ini jamaahnya penuh. Itu sekaligus bantahan kepada alam raya ini yang meragukan, bahkan jenengan sendiri. Saya pesimis sejak 2000. Jenengan mulai sekarang tidak akan pesimis lagi. Insya Allah minal Masjidil Haram menuju Masjidil, langsung singkat. Ini takut di kartu merah saya. Wes, Sokiron baru mau masuk tema. Oke? Ada perubahan keputusan atau tetap di setengah 11? Ya Allah, ya nanti diingatkan kalau kelamaannya. Wes, singkat cerita, Nabi Muhammad itu kemudian urut cerita Mi'raj baru dimulai pada surat An-Najm yang beliau baca tadi. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ini yang akan diceritakan kepada masyarakat Arab, cerita tentang Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad. Singkat cerita, Nabi Muhammad Mi'raj naik ke tangga, disediakan tangga. Makanya Isra Mi'raj gak bisa ditangkap dengan nalar akal. Langit pertama dijaga ketat oleh malaikat hafawah. Ada malaikat pemimpin di langit pertama, namanya Malaikatul Ismail. Malaikat Ismail. Waktu itu umpama Linmas itu tertib banget Pak. KTP-nya mana? Oh dari mana? Ini masa tenang, jangan seluar kamu. Tertib betul Pak, tertib betul. Ya Allah, akhirnya malaikat ini, saya Jibril. Dengan siapa engkau? Dengan Muhammad Rasulullah. Apakah dia sudah diutus untuk melewati langit ini? Itu pertanyaannya ketat. Padahal malaikat Jibril pemimpin seluruh malaikat, harusnya bawahannya ini oke, malaikat monggo, wes langsung gaspol aja. Loh ini enggak. Mohon maaf malaikat Jibril, ini aturan yang harus diberlakukan. Apakah orang ini Nabi Muhammad sudah diutus untuk bisa bertemu dengan Allah? Naam, ursil. Iya, sudah diutus oleh Allah. Bukalah pintu langit. Seret. Nabi Muhammad di situ ketemu Nabi Adam. Di sela-sela memandang Nabi Adam dengan ucapan marhaban bi akhil habib, marhaban bin nabiy salih, selamat datang, welcome, selamat datang wahai saudaraku yang saleh, wahai Nabi Allah yang saleh, selamat datang. Makanya jenengan marhaban ya nurul aini marhaban. Itu marhaban itu sambutan
sambutan. Makanya jenengan kalau marhaban seolah-olah jenengan menyambut kedatangan Rasul. Ketika marhaban jangan males-malesan, yang semangat. Biar salah ya ora apa-apa, aku ngerti tadi ada kesalahan tadi itu kan. Ora apa-apa wong selawat itu salah tetap dapat pahala, tapi kalau baca Al-Qur'an salah bisa berubah artinya masalah. Jadi imam kok bacaan Fatihahnya bermasalah, wah ini perlu belajar Pak. Kalau bacaan kulhunya salah ya enggak apa-apa lah dimaklumi. Tapi Fatihah harus benar. Kalau tidak bisa dia wajib belajar. Makanya pendidikan Al-Quran penting, ngaji Al-Quran penting. Ya kalau selawatan biar sampean ngentut loh rapopo. Tadi ada yang ngentut dah, saya batal dah. Nggak kerosot, nggak kerosot loh. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggak apa-apa selawatan nggak apa-apa. Dalam keadaan hadas nggak apa. Nggak sengaja terpaksa harus ikut juga tetap dapat pahala. Tapi Al-Quran dah. Al-Quran itu harus la yamassuhu illal mutahhar. Hari ini kita dapat ilmu dari Ustaz Fakhru Zain. Saat kita mahallul qiyam, Al-Quran berada di bawah kita, maka wajib diangkat dan ditempatkan di tempat yang paling tinggi. Nadhuhu fi makanin murtafi. Itu Al-Quran. Itu pelajaran, Pak. Makanya kita kadang-kadang nggak perlu dalil, Pak. Oh, ternyata sikap ini Al-Quran ya. Nggak perlu banyak dalil, tapi diangkat. Al-Quran harus dimuliakan. Maka ibu-ibu setelah selesai baca Al-Quran, didekat di dalam dadanya. Bahkan shadaqallahul adzim, dicium, betul? Dicium. Apakah ada ajaran tentang mencium? Orang enek. Tapi jenengan sudah dirasuki oleh ayat-ayat Al-Quran. Hati jenengan terhujami dengan ayat-ayat Allah, sehingga jenengan senang dan cinta. Bukti cintanya shadaqallahul adzim. Ya kan? Kan nggak ada aturan dalam agama itu, nggak ada. Cari dalilnya qala Allah Ta'ala usablah haraimu, nggak ada. Cuma ini kadang-kadang dijadikan masalah itu loh. Itu kok masalah. Wong sholat kok jadi masalah. Sholat itu menyelesaikan masalah. Yang masalah itu ya Mbak Rahmi, Mbak Ti, Mbak Sri itu yang masalah. Sholat itu nggak pernah masalah. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin rahimakumullah. Ternyata di langit pertama Nabi Muhammad melihat ribuan malaikat sedang berzikir. Kan malaikat itu tugasnya cuma satu. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Tugasnya cuma takdis, tasbih, mensucikan. Nggak pernah kerja, nggak pernah jadi KPPS, nggak pernah jadi RT, nggak pernah. Mereka nggak punya nafsu, makanya mereka nggak pengen jadi ini, jadi itu. Tapi kalau Pak Edi Waluyo itu pengen jadi ini, pengen dia namanya manusia, ada nafsunya kok ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Zikir terus nggak berhenti Pak. Lalu naik ke langit kedua, ketemu dengan Nabi Idris. Di situ ada malaikat yang sedang rukuk terus, nggak pernah bangun dari rukuknya. Lalu diucapin salam oleh Nabi Muhammad, baru dia bangkit dari rukuk. Lalu langit ketiga ketemu dengan orang-orang yang malaikat yang sedang sujud. Kemudian Nabi Muhammad mengucapkan salam, assalamualaikum. Bangkit, waalaikumsalam ya Habibullah, waalaikumsalam ya Rasulullah. Makanya jenengan kalau mau maulidan harus diawali assalamu alaikum Zainal An. Pakai mikmu bro, suara punten kok ya mikmu gitu.